Nah, kita berada pada sesi workshop penulisan CV dan interview kerja untuk siap menghadapi seleksi MSIB 5. Nah, ada pepatah yang bilang, "Tak kenal maka tak sayang." Oh, baik, sebentar. Maka dari itu kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita nih, dengan yang, namanya mungkin teman-teman juga banyak yang sudah kenal, yaitu Kak Satria Bintang Paningit. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Satria. Nah, teman-teman semua, eee, Kak Satria ini merupakan, alumni MSIB angkatan 1 di Mitra My EduSolve. Nah, beliau ini merupakan ex-trainer MSIB angkatan 2 dan 3, dan, beliau bekerja sebagai Production Planning Control di PT Denso Indonesia. Nah, nanti kita akan mendengarkan nih, paparan-paparan dari Kak Satria Bintang Panikit yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman ya teman-teman yang nanti, bisa dibagikan. Selanjutnya yaitu mengenai, tujuan karir nih, di tujuan karir di masa depan nih teman-teman. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ingin, di masa depan karirnya di bidang praktisi profesional ataupun, wirausaha atau akademisi dan juga ataupun juga, freelancer. Nah, di masa depan ini tentunya banyak sekali, tantangan seperti itu dan, bidang-bidang yang, saat ini dan di masa mendatang masih cukup populer yaitu di, bidang seperti teknologi, kemudian sosiokultur, workforce, dan environment. Nah, ini sedikit tentang program MSIB, teman-teman. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan kelas dunia. Dan dibimbing oleh mentor profesional, didorong untuk memecahkan masalah yang nyata dan mengasah keterampilan kerja. Nah, jadi, di MSIB ini ada 2 ya, teman-teman, ada magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Mana teman-teman ini akan diberikan kesempatan nih untuk, mencari pengalaman dan juga mengasah keterampilan bekerja teman-teman nih. Nah, kemudian, MSIB ini sudah diikuti oleh 34 provinsi asal mahasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian, sekitar 305,939 ini mahasiswa yang sudah mendaftar di program MSIB. Dan, 67.534 mahasiswa yang sudah menjadi peserta MSIB. Dan 286 organisasi yang sudah menjadi mitra. Serta 837 perguruan tinggi mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program MSIB. Nah, kemudian apa saja nih, manfaat dan dampak ekonomi dengan adanya program MSIB? Yang pertama mengenai waktu tunggu alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Untuk alumni MSIB ini rata-ratanya 1,1 bulan, sedangkan untuk rata-rata nasional yaitu 4 bulan. Dan kemudian gaji pertama setelah lulus, kelipatan terhadap UMP, alumni MSIB ini mendapatkan, gaji 1,78 kali UMP, sedangkan rata-rata nasional yaitu 0,72 kali. Dan kemudian, di data monitoring program melalui survei, sebanyak 75,9% mahasiswa menyatakan puas dan sangat puas, kemudian 69,4% mahasiswa menyatakan mendapatkan konversi sebesar lebih atau sama dengan 20 SKS. Dan MSIB ini sudah dipercaya oleh banyak sekali mitra-mitra yang bergerak di, berbagai macam bidang, misalnya di bidang government and public sector service, dan di bidang banking and finance, energi and telco, manufacturing, retail and e-commerce, media and startup, consulting, dan akademik.
Nah, nanti teman-teman bisa nih mendaftar lowongan-lowongan di perusahaan sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan. Kemudian untuk program magang bersertifikat, teman-teman ini akan menjalankan kegiatan magang selama 5 bulan, kemudian di akhir program ketika teman-teman sudah berhasil menyelesaikan program dengan baik, akan diberikan sertifikat. Dan teman-teman yang magang juga akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa. Bantuan mobilisasi ini untuk tiket keberangkatan dan tiket kepulangan. Kemudian teman-teman yang mengikuti magang bersertifikat juga akan mendapatkan BBH, di mana BBH ini bersifat beasiswa. Nantinya teman-teman akan mendapatkan 2,8 juta per bulan selama 5 bulan. Dan tentunya untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa lain di bawah menggunakan anggaran APBN, maka besaran beasiswanya akan disesuaikan. Nah, ini dia karya nyata dari teman-teman alumni MSIB ini yang sudah mengikuti batch-batch sebelumnya, yaitu aplikasi Satu Dikti. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencari dan juga mendownload di Play Store. Aplikasi Satu Dikti ini merupakan layanan integrasi insan perguruan tinggi Ditjen Dikti-Ristek. Nah, kemudian yang kedua yaitu program studi independen bersertifikat. Nah, program studi independen atau SI ini kurikulum belajarnya 16 sampai dengan 24 minggu, pembelajarannya secara mandiri dan akan diberikan sedikit real. Satu mentor mendampingi maksimal 25 mahasiswa dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, bidang-bidang yang saat ini cukup populer dan booming, misalnya di bidang teknologi, sosial budaya, tenaga kerja, dan lingkungan. Nah, ini dia teman-teman alumni dari MSIB yang mengikuti nih menjadi perwakilan Indonesia dalam rangkaian acara teknologi internasional di Singapura. Ini luar biasa sekali, yaitu di acara Industrial Transformation Asia Pasifik 2022. Ini dari Mitra Stagehawk dengan proyek Venindo R03. Ventilator emergency pertama karya anak bangsa. Nah, ini tadi teman-teman banyak sekali ya. Tentunya luar biasa sekali kakak-kakak alumni MSIB yang sudah mengikuti MSIB sebelumnya, baik di program magang dan juga studi independen. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti program magang maupun studi independen dan bisa mengikuti jejak-jejak kakaknya nih untuk bisa menghasilkan karya dan mengasah keterampilan kerja. Kemudian indikator kinerja utama Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan masyarakat. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Perguruan tinggi ini bermitra dengan mitra kelas dunia. Dan kelas yang kolaboratif dan partisipatif, program studi berstandar internasional. Nah, untuk angkatan 5 ini teman-teman lowongan yang dibuka ini meningkat banyak sekali teman-teman. Dari MSIB 1 total 12.000, kemudian MSIB 2 23.000, MSIB 3 25.000, MSIB 4 25.000. Nah, di angkatan 5 ini kuotanya meningkat cukup berat teman-teman. Yaitu total kuotanya yaitu 42.000. Nah, ini tentunya kesempatan teman ini cukup tinggi untuk dapat diterima di MSIB selama teman-teman tertib administrasi dan juga lolos survei kebinekaan dan lolos seleksi oleh mitra. Kemudian informasi terkait MSIB 5, terdapat perbedaan untuk MSIB 4 dan MSIB 5. Untuk MSIB 4 ini pengumpulan surat SR dan SPTJM tidak dapat direvisi setelah diunggah. Nah, di MSIB 5 ini ada fitur revisi dan juga review. Jadi teman-teman nanti bisa mereview, mencek kembali, meneliti kembali dokumen SR dan SPTJM sebelum disubmit. Dan mengenai kuota lamaran, di MSIB 4 ini tidak ada batasan lamaran
Kemudian di MSIB 5, lamaran teman-teman ini dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Kemudian untuk proses seleksi di MSIB angkatan 4 ini paralel, seleksi berkas, kemudian tes kebinekaan, kemudian seleksi oleh mitra. Sedangkan di MSIB 5 ini secara spesial, di mana pertama teman-teman melengkapi berkas, diseleksi berkasnya terlebih dahulu, kemudian mengikuti survei kebinekaan, dan kemudian baru mengikuti seleksi oleh mitra. Dan diharapkan teman-teman verifikasi dan validasi berkas mahasiswa ini mengacu pada template dokumen yang berlaku, yaitu untuk MSIB yang kelima. Untuk kriteria mahasiswa, yaitu PTN atau PTS di bawah Kemdikbudristek, mendapatkan surat rekomendasi dan SPTJM dari yang ditandatangani oleh perguruan tinggi dan orang tua yang menyetujui. Dan syarat semesternya untuk D2 sampai D4 ini minimal semester 2, S1 minimal semester 4, kemudian memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Nah, untuk alur pendaftarannya, teman-teman nanti bisa mendaftar melalui platform kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa mengisi profil dan mengunggah surat rekomendasi dan SPTJM. Kemudian teman-teman bisa melihat dan juga mengapply lowongan. Kemudian berkas teman-teman akan diverifikasi. Jika dinyatakan lolos, teman-teman akan diundang untuk mengikuti survei kebinekaan. Dan jika lolos, teman-teman akan mengikuti seleksi oleh mitra. Nah, ini tentunya berbeda-beda seleksi pada mitra ini. Namun umumnya yaitu teman-teman akan diseleksi CV dan juga hasil interview teman-teman. Kemudian jika akan ada pengumuman kelolosan lolos tidaknya. Jika lolos, teman-teman akan mengikuti hari pertama kegiatan magang maupun studi independen yaitu onboarding. Kemudian teman-teman akan dibuatkan surat keputusan mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak juga yang sering melihat quotes ini atau mendengar, selection process is about putting the right person in the right place. Nah, jadi seleksi ini bisa menempatkan teman-teman ini di tempat yang tepat. Nah, misalnya teman-teman yang jagonya misal di bidang marketing, maka dengan adanya seleksi ini, teman-teman nanti akan bisa nih mengikuti seleksi-seleksi tentunya di bidang marketing dan akan mendapatkan posisi sesuai dengan minat dan passion teman-teman. Dan tentunya juga teman-teman di bidang lainnya. Sehingga diharapkan teman-teman dapat menempati dapat memiliki karir di masa depan di bidang yang benar-benar teman-teman ingin geluti dan teman-teman minati. Nah, apa saja yang dilihat oleh perusahaan, yaitu perusahaan ini melihat orang yang bisa bekerja dan mau belajar soft skill dan technical skill, memiliki komitmen yang baik dan kesesuaian dengan budaya perusahaan. Akan proses seleksinya yaitu dari administrasi, kemudian seleksi psikotes atau kemampuan teknis, dan kemudian interview. 5 langkah persiapan MSIB ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar di web Kampus Merdeka, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, ini teman-teman mohon minta arahan juga kepada dosen saat akan mendaftar di MSIB. Kemudian persiapkan SR, SPTJM, dan CV terbaik teman-teman. Nah, untuk CV nanti juga akan disampaikan nih oleh Kak Bintang nih. Nah, teman-teman nanti bisa melihat tips and triknya membuat CV yang menarik. Dan teman-teman yang keempat, pilih program MSIB versi terbaikmu. Tampilkan terbaik saat interview. Nah, ini juga nanti akan disampaikan oleh Bintang dan juga teman-teman akan dibantu oleh teman-teman fasilitator. Daftarkan diri di web Kampus Merdeka. Nah, teman-teman yang belum daftar nih, silahkan kunjungi website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id dan teman-teman bisa buat akun dan juga mendaftar di MSIB. Kemudian cek kesesuaian data, lakukan aktivasi email,
cari dan pilih program magang dan studi independen yang sesuai dengan minat gitu. Kemudian diskusi dengan dosen pembimbing, diskusikan rencana karir dan program MSIB yang akan dipilih, kemudian diskusikan sasaran skill yang ingin dikembangkan nih setelah melalui program MSIB, dan juga yang cukup penting yaitu diskusi terkait konversi SKS nih, sehingga kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan baik di program magang maupun studi independen nantinya dapat dikonversi SKS dengan mata kuliah yang tepat seperti itu. Persiapkan surat rekomendasi SPTJM dan CV yang menarik. Nah, untuk template dan SR SPTJM mahasiswa, teman-teman bisa akses nih di link ringkas.kemdikbud.go.id surat rekomendasi MSIB 5. Dan SPTJM juga bisa diakses di link ringkas kemdikbud.go.id SPTJM MSIB 5. Nah, itu tadi teman-teman mengenai gambaran umum mengenai MSIB. Nah, selanjutnya nih kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana untuk memilih program di MSIB. Nah, ini nantinya akan disampaikan oleh Kak Bintang. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti selanjutnya teman-teman akan didampingi oleh Kak Bintang untuk 3 sesi, dan juga teman-teman akan mengikuti 3 sesi breakout room. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Bintang. Silahkan Kak Bintang. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Oke, aku pengen nyapa nih teman-teman dari wilayah tengah ya. Dari kampus mana aja sih? Bapak boleh tahu dong. Si Bobi suka ngadi-ngadi. Wah, nah ini teman-teman. Jadi aku nggak hanya sendiri ya. Akan ada kakak-kakak fasil dari mitra-mitra MSIB angkatan keempat yang akan membantu aku. Jadi ini ada kesempatan langka nih teman-teman, di mana teman-teman bisa touching langsung nih sama para trainer-trainer muda juga ya. Dan aku juga termasuk muda. Ya intinya teman-teman bisa tahu nih, bisa touching langsung dengan mereka-mereka yang sudah berpengalaman di MSIB angkatan keempat. Aku cuma sebagai ya sharing-sharing aja lah. Dalam Mangkurat ada Unta, ada Hadir, PPNP, Harvard. Wah, ada yang dari Harvard. Lucu kali. Oke, thank you teman-teman semua. Bahkan ada yang dari Harvard. Oke, aku izin share screen guys. Oke, memilih program versi terbaikmu. Sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat, gengs? Sudah Kak Bintang. Oke. Oke, memilih program MSIB versi terbaikmu. Nah, teman-teman semua pasti punya skill atau soft skill, atau teman-teman punya dari banyak jurusan di kampus-kampusnya. Nah, teman-teman, tapi mungkin banyak sekali teman-teman yang masih bingung nih, bagaimana cara milih jurusan atau memilih posisi yang terbaik nih di MSIB di angkatan kelima nih. Nah, aku kasih tahu tips-tipsnya. Oke, next. Nah, pertama, pertimbangkan kompetensi yang akan dikembangkan. Teman-teman yang kuliah pasti punya banyak kompetensi lah, misal kayak teman-teman aktif di public speaking, atau teman-teman aktif di media sosial, atau teman-teman aktif di leadership di leadership, atau teman-teman punya keahlian di bidang tertentu. Nah, itu teman-teman bisa tuh menjadi salah satu faktor bagaimana teman-teman bisa memilih posisi di magang atau di studi independen, atau aku pengen meningkatkan atau mengasah ilmu di posisi tertentu. Nah, kamu bisa nih ambil studi independen untuk sekiranya bisa teman-teman nggak lulus kuliah kosong aja gitu tanpa ada pengalaman sertifikasi atau keahlian yang lebih ditonjolkan. Nah, yang kedua adalah mata kuliah yang belum diambil. Nah, teman-teman kan pasti kalau ikut MSIB dapat konversi SKS-nya. Teman-teman juga harus bisa memperhitungkan nih
dari mata kuliah apa yang bisa dikonversi SKS-nya, atau mata kuliah mana sih yang bisa dikonversi, atau mata kuliah mana yang belum diambil dan bisa dikonversi. Ini penting banget karena kalau teman-teman tidak mendapatkan pertimbangan ini dari kampus, maka teman-teman akan sulit buat mendapatkan SR atau SPTJM dari kampusnya. Lalu yang keempat adalah pahami values atau passion diri. Teman-teman kadang nih kita pasti nggak pede dengan diri kita sendiri, atau kita sendiri pun bahkan ngerasa kayak kita lebih kurang dari orang lain hebat. Teman-teman jangan gitu, teman-teman harus sadari diri teman-teman. Teman-teman punya apa kelebihan di mana, teman-teman punya keahlian di bidang apa, teman-teman apa sih yang bisa teman-teman asah dalam diri teman-teman. Nah, teman-teman harus kenal passion, serta values teman-teman semua. Karena dari itu pasti teman-teman bakal tahu nih dan bisa menentukan di mana sih letak posisi magang atau studi dependen yang pengen dipelajari yang tepat dan sesuai buat teman-teman. Apalagi dengan, aku yakin bisa diambil kok dengan kuota 22 pilihan, itu menurut aku sudah banyak banget buat teman-teman bisa memilih program magang apa atau program studi dependen apa yang sesuai. Yang terakhir adalah pahami rencana karir di masa depan, karena setelah lulus banyak pun juga ya orang yang kuliah kadang tidak relevan dengan pekerjaannya apa di masa depannya nanti. Nah, bagi teman-teman yang pengen mungkin berkarir di bidang yang relevan atau mungkin berpindah karir atau shifting karir sekalipun, teman-teman harus punya pengalaman dulu nih. Nah, pengalamannya diambil dari program magang. Dengan magang 5 bulan, 4 bulan ini diharapkan ya, apalagi dengan based on project, jadi teman-teman gak hanya magang-magangan doang, tapi teman-teman bakal dapat project yang akan meningkatkan skill teman-teman dan mengasah kreativitas teman-teman semua. Makanya program ini memang sudah didesain semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar teman-teman bisa berkembang, teman-teman bisa ikut programnya secara baik dan secara maksimal. Nah, teman-teman, aku ada salah satu contoh buat teman-teman bisa menjadikan contoh nih, lembar kerja pemilihan magang. Nah, ini teman-teman bisa mungkin di screenshot ya, atau teman-teman di foto aja. Bagaimana sih cara memilih program magang itu sendiri? Pertama, teman-teman dari jurusan apa nih peluang magangnya? Misal finance, accounting, tax, di company-nya mana aja? Setahu banyak yang mengambil di accounting seperti di Paragon misal, atau di BI, atau misal di Lazada, atau di pemerintahan, atau lain sebagainya. Nah, habis itu teman-teman catat nih, biasanya kan kalau di mitranya itu di jembreng tuh visi misinya dan apa sih goals-nya, itu teman-teman tulis, teman-teman catat gambaran programnya sebagai apa. Seperti contoh yang di depan, finance, accounting, and tax terlibat penuh dalam pengembangan bisnis Paragon. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, dalam satu semester akan dipelajarinya apa? Financial planning, finance business, dan finance business partner, supply chain, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman habis itu lengkapin dengan apa sih data-datanya yang harus, kriterianya yang harus dilengkapin. Misal mahasiswa semester 5, atau bersedia melakukan WFH, WFO, dan dapat mengoperasikan Excel. Nah, lalu teman-teman tulislah kompetensi apa yang teman-teman punya, yang ada di situ. Lalu teman-teman separatekan atau teman-teman sesuaikan dengan materi kuliahnya yang emang masih relevan dengan magang tersebut. Karena semakin relevan magang tersebut dengan posisi kuliah teman-teman, akan lebih mudah teman-teman minta konversi SKS. Kecuali kalau emang kampusnya lebih fleksibel ya untuk memberikan kesempatan magang di luar jurusan kuliahnya, itu enggak, it's okay. Tapi kalau emang kampusnya saklek banget, teman-teman harus bisa mengambil sikap dengan mencari magang yang emang sesuai dengan posisi teman-teman atau jurusan teman-teman semua. Oke, mungkin kita langsung mau breakout room ya, yang tentang ini ya kan, tentang lembar kerja pemilihan tempat magang. Halo Kak Adit. Ya, Kak Bintang. Kita Ini lanjut. lanjut ke Ya, CV Kak. dulu apa breakout room dulu yang pemilihan tempat magang? Masuk breakout room dulu, Kak. Oke, jadi teman-teman nih, aku kasih tahu kita akan di breakout room dengan para fasil-fasil ya. Teman-teman jangan diam aja, teman-teman sambil kepoin nih fasil-fasil kita ya. Oke, silahkan Kak Adit. Oke, Kak. Sebentar. Kak Ayu, bisa dibantu untuk breakout room-nya? Oke, sebentar ya. 1 menit lagi kita siap.
Oke. Oke. Mungkin sambil menunggu 1 menit ini, teman-teman kalau boleh tahu magangnya pengen di mitra apa nih? Kalau boleh dong chat di kolom komentar. Aku pengen tahu nih. Mungkin di sini ada yang doanya langsung mustajab gitu ya. Paragon bangkit, Bismillah pintar, BI, Kak. banyak BI. Wis. Paragon ini mitra-mitra mantap semua. Stehawk, BI, Nestle, Kemendikbud, Petrokimia, wah keren nih Tesla. Siapa yang magang di Tesla? Tadi kuliahnya di Harvard, sekarang pengen magang di Tesla. Aduh. Beauty, iya ada video NASA. Apple ada Apple Education, ada CyberX, Cyber. Aku pengennya di perusahaan. Penting Bismillah. Oke. Oh, ini banyak nih teman-teman yang magangnya di mana-mana ya. Dan itu semua ada open semua. Meta ada kemarin, saya nggak tahu Meta. Petrokimia. Nah, itu. Dimanapun tempat magangnya, yang penting teman-teman berusaha dengan semaksimal mungkin dengan maksimalkan CV sama wawancaranya. Ntar insya Allah akan aku bimbing ya lewat Zoom juga. Oke, Kak Satria, izin masuk. Recordingnya udah ready. Oke, seperetnya aja Kak, seperet, bisa langsung di seperetnya. Oke, silahkan teman-teman mahasiswa bisa masuk ke breakout room untuk langsung berkonsultasi dan diberikan arahan oleh kakak-kakak fasilitator. Di sini ada